Oke gengs, pada kesempatan kali ini kita mau membahas berita penting bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan bersubsidi. Nah, jadi simak sampai habis informasi ini karena penting buat teman-teman yang mau ngambil kendaraan bersubsidi, kendaraan motor listrik. Nah, pemerintah sudah ngumumin kalau mau kasih subsidi untuk kendaraan bertenaga listrik, mau itu mobil atau motor. Cuman kita mau bahas yang motornya dulu. Jadi apa persyaratannya buat teman-teman yang mau beli? Simak sampai habis, tonton sampai selesai, dan jangan lupa subscribe-nya kalau suka ya, oke? Oke, intro dulu. Jadi gengs, pemerintah sudah memberikan pemberitahuan resmi kalau pemerintah mau ngasih subsidi untuk kendaraan listrik roda 2. Nah, sebesar 7 juta. Nah, teman-teman yang mau beli motor listrik bisa langsung aja ke dealer motor listrik yang seperti Celis, Volta, atau Gesits. Karena ada 3 brand yang berhasil mengikuti syarat atau syaratnya terpenuhi untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah, gengs. Nah, subsidi itu sudah mulai disalurkan semenjak 20 Maret 2023 dan sebesar 7 juta. Nah, itu ada 2, gengs. Jadi motor listrik sama mobil listrik. Nah, untuk motor listriknya ini kita bahas. Jadi motor listriknya ini ada kuota 200.000 unit. Nah, sedangkan untuk yang konversinya, nah konversi ini motor konvensional terus diganti menjadi motor listrik, geng. Jadi konversi jadi motor listrik dan itu 50.000 unitnya gitu, geng. Caranya gimana? Kalau untuk motor yang tulennya ya, motor listrik turunnya itu kita datang dulu ke dealernya, itu yang pertama. Keduanya bawa KTP. Ketiga, KTP-nya itu bakal dicek sama orang dealer buat dicek nih KTP-nya untuk tentukan berhak atau enggaknya. Kalau kamu itu berhak, nah, bisa beli motor listrik, motor listriknya. Nah, kalau calon pembeli berhak mendapatkan subsidi itu, harga motor listrik langsung dikurangi 7 juta rupiah, gengs. Nah, satu KTP-nya, 1 unit aja, gengs, yang bisa dibeli, nggak bisa 2. Kuota subsidi pembelian motor listrik ini akan berakhir di Desember 2023, gengs. Jadi buruan dah, ketimbang nanti habis kan kuotanya. Jadi lumayan lah dapat motor subsidi walaupun 7 juta. Nah, jadi udah dijelasin tadi kan, jadi kuotanya itu untuk motor listrik tulen 200 unit, untuk yang konvensional, bukan konvensional, konversinya 50.000 gitu, gengs. Nah, syarat terakhirnya yang diutamakan adalah UMKM, BPUM, dan pelanggan listrik subsidi, gengs, gitu. Jadi kita simpulin nih, syarat penerima subsidi sebagai pembeli atau penerima subsidi motor listrik motor baru hanya untuk kalangan UMKM, penerima kredit usaha rakyat, penerima bantuan produktif usaha mikro BPUM, dan bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450 volt ampere hingga 900 volt ampere gitu, gengs. Nah, kalau syarat bagi pabrikannya nih, kan kalau tadi kan syarat untuk kita mau beli. Nah, ini syarat untuk pabrikannya. Jadi pabrikan harus memiliki syarat buat mendapatkan subsidi itu, gengs. Jadi untuk pabrikan, kesimpulannya adalah kendaraan motor listrik harus diproduksi di Indonesia, itu yang pertama. Dan kedua, bahan baku kendaraan wajib menggunakan tingkat komponen dalam negeri TKDN minimal 40%. Nah, produsen motor listrik yang mendapatkan bantuan tidak boleh menaikkan harga jual. Nah, jadi kalau sampai ada yang menaikkan harga jual, itu udah termasuk nggak bisa. Jadi nggak boleh pabrikan menaikkan harga jualnya untuk mendapatkan subsidi. Jadi sama aja bohong kan hitungannya. Nah, jadi pabrikan nggak boleh naikin harga selama masa pemberian bantuan pemerintah tersebut gitu, gengs. Untuk itu, gengs, produsen motor listrik yang mendapatkan bantuan subsidi adalah yang pertama ada Volta, Gesits, dan Celis. Jadi gimana teman-teman? Kira-kira berminat buat beli motor listrik?
tulis di kolom komentar ya gengs, karena menurut kami motor listrik itu menarik sih, karena yang pertama kita nggak perlu lagi ngantri-ngantri di BBM, terus juga untuk ke kantor juga mampu, karena kan jaraknya 100 km kan. Ya paling kalau gua sih jalan ke kantor gue yang dulu tuh kan, itu kan jaraknya 10 km, jadi kalau pulang pergi 20 km kan lumayan tuh, hemat bensin sekali. Kalau Mas Bagas nggak tahu lu berapa kilo? 25, Mas Bagas 25 kilo. Kalau apa namanya, kalau bolak-balik 50 kilo lebih. Jadi bisa dibilang worth it sih untuk dibeli untuk perkotaan ya, bukan untuk touring jalan jauh, karena habis dipakai kerja terus pulangnya kan bisa kita cas besok pagi udah penuh. Bahkan kalau gesit bisa ngecas, bisa juga dia swap baterai di pom bensin yang tersedia gitu geng. Jadi gengs, ya itulah informasi singkat dari kami di news tentang syarat kita untuk mendapatkan subsidi motor listrik gitu gengs. Oke gengs, jangan lupa like dan komen, subscribe-nya, dan juga tulis di kolom komentar apa aja yang kurang dari kami, kritik kami juga biar kami tahu kekurangannya, biar kami bisa semakin berkembang. Oke, dari Alfian undur diri dulu, ada kilat tadi gede banget. Auto Pride, otomotif is pride.